Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Shalom, apa kabarnya? Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan memulai persekutuan doa berayat. Sebelumnya mari kita ambil saat teduh untuk kita bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah persekutuan pada malam hari ini kita awali dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus, akan kita pujikan bait 1 dan 4. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada malam hari ini Bapa kami menghadap ke tahta-Mu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih karena berkat-berkat Tuhan, Tuhan sudah menuntun kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah keluarga kami, untuk kami bersama-sama mendengarkan sapaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah berkati kami dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa berkat-Mu sepanjang hari ini Bapa. Sehingga pada sore hari ini kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami dalam persekutuan keluarga pada malam hari ini. Roh-roh jahat yang akan mengganggu jalannya firman Tuhan ini, Tuhan, mari Tuhan usir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin.
Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan doa keluarga pada malam hari ini. Persekutuan doa keluarga pada malam hari ini bahannya dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20 dengan tema tetap tenang sekalipun dalam himpitan. Mari kita baca Alkitab kita. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 20. Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Siklag telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jaran yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali.
Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang baru saja kita baca tadi menceritakan bagaimana keadaan Daud dan pasukannya ketika tiba di Siklag. Daud dan pasukannya mendapati tempat itu sudah terbakar habis, tinggal puing-puing. Harta benda mereka sudah dijarah. Sementara istri dan anak-anak mereka menjadi tawanan gerombolan Amalek. Betapa menderitanya Daud dan pasukannya menghadapi situasi pada saat itu. Harta bendanya hilang, bahkan istri dan anak-anak mereka menjadi tawanan para gerombolan. Sebagai manusia tentu Daud merasa kecewa, marah, bahkan bisa putus asa menghadapi kenyataan seperti itu. Situasi ini juga diperparah dengan orang-orang yang bersama dengan Daud berbalik menimpakan kejadian ini karena kesalahan Daud. Bahkan orang-orang yang bersama Daud ingin melemparinya dengan batu karena kemarahan dan emosi yang mereka alami. Tetapi apa yang dilakukan Daud ketika menghadapi tekanan yang sehebat itu? Daud sama sekali tidak melakukan hal yang bodoh dan merugikan dirinya dan pengikutnya. Justru Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberinya jalan keluar. Di tengah masalah, di tengah persoalan dan keadaan hati yang tidak tenang karena situasi yang ada, Daud melakukan beberapa hal yang akhirnya membuat dia melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan. Yang pada akhirnya ia memperoleh kemenangan melawan gerombolan Amalek, merebut kembali harta bendanya dan membebaskan istri dan anak-anak mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin apa yang menimpa Daud ini sebagian juga pernah kita rasakan, atau malahan sedang kita alami sebagian pada saat ini. Orang-orang terdekat, sahabat, kerabat yang kita harapkan dapat menolong, dapat menguatkan, dan dapat meneguhkan kita, justru malah menjauh dan meninggalkan kita. Dalam masa pandemi COVID sekarang ini, tentu hampir semua orang merasakan dampak ketidaknyamanan. Anak-anak kita menderita karena tidak bisa bebas bermain dengan teman-temannya. Tidak bisa bertemu dengan teman-temannya karena sekolahnya harus online. Yang remaja pemuda, di mana masa-masa yang paling indah, juga tidak bisa menikmatinya karena geraknya terbatas. Tidak bisa mengekspresikan apa yang dilakukan, kegiatan yang disukainya secara bebas. Misalnya yang hobi olahraga tidak bisa olahraga dengan bebas. Yang hobi musik pun juga tidak bisa mengekspresikannya karena tidak ada konser musik. Sebagai orang tua yang menjadi karyawan juga was-was karena mungkin harus bekerja di rumah. Mungkin ada yang dirumahkan sementara, bahkan harus menerima kenyataan sebagian mungkin terkena PHK. Yang berwira swasta bagaimana? Yang berwira swasta bisnisnya sepi sehingga income-nya berkurang, bahkan bisa minus. Seorang ibu juga kegiatannya bertambah karena harus ikut mengawasi, mengajari sekolah anaknya, dan itu tidak gampang. Bahkan harus kadang mencari tambahan income karena pemasukan dalam keluarga berkurang. Dalam keadaan seperti ini, sebagai orang percaya, hendaklah kita tidak cepat putus asa. Kita diingatkan dan bisa meneladan Daud seperti dalam 1 Samuel 30 ayat 1-20 tadi.
Melalui firman ini kita diajak untuk bisa tetap tenang sekalipun dalam himpitan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa di Siklak mengingatkan bahwa menjadi pengikut Tuhan itu bukan berarti perjalanan hidup akan mudah. Sebaliknya, ada waktu ketika Tuhan mengizinkan kenyamanan kita diporak-porandakan. Ada waktu ketika kita ditolak, dipersalahkan, disudutkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi Tuhan juga selalu menyertai kita. Tuhan mengizinkan masalah menimpa Daud agar imannya dapat tumbuh dan berkembang. Apa yang bisa kita teladani dalam bacaan tadi? Agar kita bisa tetap tenang dalam menghadapi himpitan. Ada 3 hal yang bisa kita teladani dari Daud. Yang pertama, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. 1 Samuel 30 ayat 6. Ketika menghadapi kemarahan, kekecewaan, dan emosi orang yang bersamanya, dan di saat yang sama Daud juga dalam keadaan kecewa karena istri dan anaknya menjadi tawanan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hatinya tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Dia tetap meyakini kehebatan kuasa Tuhan serta menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dalam masa pandemi dan tatanan kehidupan baru sekarang, tentu banyak masalah yang tidak terduga. Banyak tantangan, kendala yang harus dihadapi baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bergereja. Sudahkah kita senantiasa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Sudahkah kita memasrahkan keadaan kita sepenuhnya dengan menjalani hari-hari kita di dalam rencana Tuhan? Yang kedua, yang bisa kita teladani dari Daud adalah Daud bertanya pada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 8. Sesudah Daud menguatkan imannya kepada Tuhan, dia datang berdoa dan bertanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan segera menjawab doanya. Doa orang yang beriman akan selalu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mari kita buka Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Doa memiliki kuasa yang besar. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Doa bukan hanya sebagai sarana untuk memohon dan meminta kepada Tuhan, tapi juga sebagai sarana berkomunikasi dengan Tuhan, agar kita mengetahui apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga yang bisa kita teladan dari Daud adalah Daud tetap mempraktekkan kasih dalam kondisi apapun. Ketika Daud bertemu dengan budak yang merupakan salah satu orang yang menghancurkan kota Siklak, Daud tetap mempraktekkan kasih dalam hidupnya. Daud menolong budak yang ditinggalkan majikannya karena sakit dan hampir mati karena tidak makan dan minum selama 3 hari di padang. Daud dan pasukannya tidak membunuhnya tapi malah merawatnya. Bisa kita bayangkan kasih dan murah hatinya Daud sehingga bisa mengalahkan gejolak emosi dan marah yang ada dalam dirinya. Akhirnya budak inilah yang menunjukkan jalan menuju kepada gerombolan yang menawan keluarganya, dan Daud dapat mengalahkan orang-orang Amalek dan melepaskan istri dan anak-anak mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam kondisi yang sulit sekarang ini, bisakah kita tetap meneladan Daud untuk mempraktekkan kasih kita dalam kehidupan kita dan tidak memikirkan diri kita sendiri? Marilah kita senantiasa tetap tenang sekalipun dalam himpitan, karena ada Tuhan yang senantiasa berada dekat dengan kita.
Seperti Daud, kita dapat belajar untuk tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tetap percaya pada rencana terbaik Tuhan dan tidak ada hal kecil sekalipun yang akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Setelah menguatkan kepercayaan pada Tuhan, kita datang pada Tuhan dalam doa kita untuk mengetahui rencananya. Dan lebih dari itu, kita tetap harus mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur, kita sungguh luar biasa firman pada malam hari ini. Marilah sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, pada malam hari ini kami sujud kembali di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih untuk makanan bagi rohani kami yang Tuhan sudah tanamkan di dalam hati kami. Kiranya Tuhan memberkati dan dapat tumbuh subur di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jika sebentar kami akan menutup persekutuan pada malam hari ini. Mari Tuhan terus tuntun kami di dalam kehidupan kami, sertai kami. Walaupun di saat ini, di saat yang masa pandemi ini Bapa, kami yakin dan percaya kepadamu ya Allahku. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami semua orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Ampunilah kami Tuhan jika di dalam persekutuan pada malam hari ini terselip dosa dan kesalahan. Kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah persekutuan pada malam hari ini kita akhiri dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 365A. Ya Yesus, ku berjanji. Kita pujikan bait 1 dan 2. Demikian Bapak Ibu,
Sekeluarga yang dicintai Tuhan, demikian persekutuan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.